Alhamdulillah, Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Wattaqullah la'alakum tuflihun. Segala puji bagi Allah, dan hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan petunjuknya dalam menjalani kehidupan kita di dunia yang panah ini. Dipastikan tanpa petunjuk dan pertolongannya kita akan menjadi hamba Allah yang celaka. Allah yang menggenggam nyawa kita. Kita tidak tahu kapan harus mengakhiri perjalanan kita hidup di dunia yang panah ini. Namun satu hal yang pasti, kita tentu memohon kepada Allah. Mudah-mudahan kita meninggalkan dunia yang panah ini dalam keadaan husnul khatimah. Salam salawat terlimpah tercurah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita kelak di hari kiamat bertemu dengan Rasulullah, berjumpa dengan Rasulullah dan memperoleh syafaatnya. Saudara-saudaraku sidang Jumat rahimakumullah, di dalam ilmu tasawuf ada istilah yang disebut dengan maqam. Maqam itu stasiun, sebuah proses perjalanan rohani yang harus dilewati oleh mereka yang sedang melakukan tazkiyatun nafs, sedang membersihkan jiwa. Ada maqam juhud, maqam qanaah, maqam tawakal, maqam ridho, maqam ikhlas, dan maqam-maqam lainnya. Namun kita tidak akan pernah bisa melewati, menaiki tangga makom juhud, qanaah, tawakal, ikhlas sebelum melewati stasiun pertama, makom pertama, yaitu taubat. Seseorang tidak akan sampai kepada puncak perjalanan rohani sebelum dia mengawali dirinya untuk bertaubat. Dan seseorang tidak akan pernah bisa bertobat sebelum dia melakukan yang disebut dengan muhasabah, melakukan introspeksi diri. Di dalam muhasabah ada yang namanya tafakur, merenung. Dan tafakur adalah sangat penting. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tafakkaru sa'atin khairum min ibadati sana. Tafakur sesaat lebih baik daripada ibadah setahun. Karena dengan tafakur mampu memperbaiki akhlak, di mana agama itu adalah akhlak. Apa yang harus kita tafakuri? Tentu perjalanan kehidupan kita di masa lalu. Kita harus mentafakuri perjalanan hidup kita di tahun lalu, bulan lalu, minggu kemarin, dan bahkan hari kemarin. Apa tujuan tafakur? Agar kita jadi orang yang beruntung. Orang yang beruntung adalah orang yang hari ini lebih baik dari hari kemarin. Apa target dari tafakur? Tentu bukan ingin jadi lebih baik dari orang lain,
tapi kita ingin jadi lebih baik dari diri kita sekarang ini. Apa yang harus ditafakuri? Pertama, mentafakuri hubungan kita dengan sesama. Mentafakuri peran kita di muka bumi ini. Kita memiliki banyak peran di muka bumi ini. Kita tafakuri bagaimana peran kita menjadi seorang teman. Apakah dalam perjalanan di hari kemarin, di masa lalu, kita menjadi teman yang justru membuat orang lain celaka, membawa orang lain ke lembah kehinaan. Kita tafakuri perjalanan hidup kita. Jika sebagai seorang karyawan, sebagai ASN, maka tafakuri peran kita. Sudah bagaimana masa lalu kita kemarin? Adakah perbuatan-perbuatan kita yang membuat menjadi malapetaka? Kita tafakuri peran kita menjadi seorang suami. Adakah masa lalu kita melakukan yang justru tidak membawa istri kita ke surga, justru ke neraka? Kita tafakuri peran kita menjadi seorang ayah. Apakah di masa lalu kita ada perbuatan-perbuatan kita yang justru tidak menjadi baik bagi anak-anak kita? Kita tafakuri peran kita sebagai seorang anak bagi kedua orang tua kita. Adakah di masa lalu perbuatan-perbuatan kita yang membuat kedua orang tua kita terluka? Tafakuri semua peran kita yang berbagai macam peran itu. Sekali lagi tujuannya agar kita hari ini menjadi lebih baik dari hari kemarin. Hari ini agar kita menjadi teman yang lebih baik dari hari kemarin. Agar kita menjadi seorang suami yang lebih baik dari kemarin. Agar kita menjadi seorang ayah yang lebih baik dari hari kemarin. Agar kita menjadi seorang anak yang lebih baik dari kemarin. Dan tafakuri yang kedua, saudara-saudara sidang Jumat, mentafakuri ibadah kita kepada Allah. Tentu saja yang harus kita tafakuri pertama adalah tentang sholat kita. Kita tafakuri perjalanan kemarin, masa lalu kita. Bagaimana kualitas dan kuantitas sholat kita? Sudahkah sholat kita khasiun? Sudahkah sholat kita daimun? Sudahkah sholat kita hafidun? Sudahkah sholat kita khusyuk? Sudahkah sholat kita daim konsisten? Hafidun terpelihara? Mari kita tafakuri. Jika ada yang bolong-bolong di masa lalu sholat kita, mari kita perbaiki dari hari ini ke depan, agar sholat kita pada Allah, hubungan kita dengan Allah jauh lebih baik. Dan kita tafakuri dosa dan kemaksiatan yang telah kita lakukan. Andaikan masa lalu kita kelam karena banyaknya dosa dan perbuatan yang telah kita lakukan, mari kita tafakuri. Mudah-mudahan dalam rasa ketika saudara-saudaraku dan kita semua, saya dan saudara-saudaraku sidang Jumat sedang bertafakur dalam kesendirian, kemudian lidah bergerak mengucapkan istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, dibarengin tanpa tersadar mengeluarkan tetesan air mata. Kata Abdullah bin Umar, aku lebih menyukai satu tetes air mata yang keluar ketika aku mengucapkan istighfar kepada Allah dibanding bersedekah dengan 1000 dinar. Dengan kata lain, bersedekah itu adalah perbuatan yang mudah, bisa dilakukan. Tetapi meneteskan air mata menyesali karena bertobat, tidak semua orang bisa. Dan sungguh air mata penyesalan seorang pendosa lebih Allah cintai daripada suaranya tasbih,
dari orang yang sedang berzikir tetapi merasa dirinya tidak pernah berbuat dosa. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil Islam wa kafa biha wa ni'mah. Ahmadu ta'ala wa askuruhu 'alaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyyi wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Saudara-saudaraku sidang Jumat rahimakumullah, di dalam kitab Darutun Nasihin disebutkan satu saat ada seorang hamba Allah, sebut saja si Fulan, ketika seluruh anggota tubuhnya memberikan kesaksian, tangannya mengatakan dibawa selama ini dalam kemaksiatan, kakinya selama ini dibawa ke tempat-tempat maksiat, kemaluannya dipakai untuk berbuat maksiat, dan seluruh anggota tubuhnya semua menyatakan bahwa si Fulan ini adalah yang telah membawa anggota tubuhnya melakukan kemaksiatan. Dan ketika si Fulan ini akan dimasukkan ke dalam neraka, tiba-tiba bulu matanya berkata kepada Allah, "Wahai Allah, bolehkah aku memberikan kesaksian?" "Boleh," kata Allah. "Sungguh perlu engkau ketahui, wahai Allah, bahwa si Fulan ini dalam perjalanan hidupnya pernah satu saat dia memohon ampun, menyesali dosa-dosanya, bahkan meneteskan air matanya, hingga bulu mataku ini basah oleh tetesan air matanya." Kemudian kata Allah, "Karena itulah si Fulan dimasukkanlah karena itu, wahai malaikat, masukkanlah hambaku ini ke dalam surgaku." Saudara-saudaraku sidang Jumat rahimakumullah, Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk melakukan, untuk bertaubat. Dan sungguh seorang yang paling kelam sekalipun, Umar bin Khattab, yang pernah ingin membunuh Rasulullah, tetapi satu saat Allah berubah dan bahkan hari ini kuburannya berada di samping Rasulullah. Khalid bin Walid adalah orang yang memimpin perang pasukan orang kafir melawan Rasulullah, dan pasukan Rasulullah kalah. Tapi justru di kemudian hari Khalid diberi gelar Saifullah, pedang Allah. Ingat, Allah mampu merubah orang yang pendosa menjadi orang yang soleh, termasuk mampu merubah orang di mata manusia suci jatuh dalam gelembah kehinaan. Tak ada yang paling membahagiakan dalam hidup ini kecuali kita diberi kesadaran bertaubat kepada Allah. Kita memohon pertolongan dan petunjuknya pada Allah. Kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufiknya, inayahnya untuk kita semua. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyyi wa 'ala alihi wa sahbihi wasallim. Amin ya rabbal alamin. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un mujibun qaribud da'wat. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Rabbana hab lana min azwajina dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Allah yang Maha Pengampun, wahai Allah yang Maha Penyantun, ampunilah dosa dan kesalahan kami yang membuat doa kami tertolak. Ampunilah dosa dan kesalahan kami yang membuat keberkahan hidup kami Engkau cabut. Ampunilah dosa dan kesalahan kami yang membuat karunia-Mu tertahan untuk kami. Sekelam apapun masa lalu kami, ya Allah, beri kesempatan kepada kami untuk bertobat dan matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Andaikan Engkau, kasih sayang Engkau hanya Engkau berikan kepada mereka yang suci, yang tidak pernah berbuat dosa. Andaikan Engkau hanya mengabulkan doa orang-orang yang tidak pernah berbuat salah. Andaikan Engkau hanya memperkenalkan doa orang-orang yang tidak pernah berbuat maksiat. Lantas bagaimana dengan kami yang banyak dosa? Bagaimana nasib kami dengan orang yang suka berbuat maksiat? Pada siapa kami harus berdoa kecuali kepada Engkau? Adakah Tuhan yang lain bisa mengabulkan doa? Tentu tidak, hanya Engkau, wahai Allah. Maka perkenankan doa kami, perkenankan permohonan kami. Wahai Allah ya Rahman ya Rahim, matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Wahai Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah kesadaran bertobat untuk kepada kami. Kesadaran bahwa hidup di dunia ini adalah sementara. Berilah kemampuan kepada kami untuk berubah menjadi lebih baik dari hari kemarin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa la dzikrullahi akbar. Akhir salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.